Nah, kita bisa lihat di kuartal kedua 2020, Warren Buffett ini menjual sekitar kurang lebih 17 saham dan hanya membeli sekitar 5 saham. Ini ya. Dan di kuartal 1 ini lebih parah lagi ya, menjual belasan saham dan hanya membeli 3 saham. Itu pun langsung dijual lagi di kuartal kedua seperti Dell ini ya. Langsung dijual lagi. Nah, artinya apa? Dari sini kita sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020 Warren Buffett itu posisinya adalah net sell. Yang bisa kita artikan lain adalah dia mengambil strategi defensif. Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini kita akan membahas gimana strategi atau cara untuk investasi di saat-saat seperti ini. Di saat-saat mau menjelang resesi, di saat-saat mungkin menjelang IHSG mau turun lagi. Nah, kalau teman-teman belum lihat video saya, kenapa saya berpendapat dalam medium terms mungkin akan ada penurunan IHSG lagi, teman-teman bisa lihat di link ini ya. Oke, jadi di dalam video ini akan terbagi menjadi 3 part ya. Jadi yang part pertama kita akan membahas strategi stock pickingnya seperti apa, cara milih sahamnya seperti apa. Yang kedua adalah strategi alokasi dananya, dan yang ketiga wisdomnya seperti apa. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita akan langsung masuk ke part pertama ya. Kita akan ngomongin stock pickingnya terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman ya, ini terlihat klise ya, karena kita cuma akan milih mana sektor yang bagus untuk diinvestasi dan mana yang enggak. Tapi teman-teman, ini akan sangat unik karena akan kita kaitkan dengan strategi stock picking dari Warren Buffett sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini saya punya data pembelian saham oleh Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway. Nah, kita bisa lihat di kuartal kedua 2020, Warren Buffett ini menjual sekitar kurang lebih 17 saham dan hanya membeli sekitar 5 saham. Ini ya. Dan di kuartal 1 ini lebih parah lagi ya, menjual belasan saham dan hanya membeli 3 saham. Itu pun langsung dijual lagi di kuartal kedua seperti Dell ini ya. Langsung dijual lagi. Nah, artinya apa? Dari sini kita sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020 Warren Buffett itu posisinya adalah net sell. Yang bisa kita artikan lain adalah dia mengambil strategi defensif. Nah, tapi meskipun nggak terlalu banyak yang dibeli oleh Buffett, kita bisa melihat strateginya cukup jelas di sini ya. Yang pertama yang ingin saya highlight itu adalah pemilihan saham Kroger Co, KR. Ya, di sini kita bisa lihat Kroger Co itu sebenarnya adalah perusahaan yang berkecimpung di dunia supermarket ya, yang di dalamnya itu jualan makanan dan minuman. Nah, ini teman-teman, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Warren Buffett tetap memilih saham defensif itu adalah consumer goods. Ya, mungkin ini terlihat klise dan klasik ya, mungkin sebagian orang mungkin sudah tahu kalau saham defensif itu ya saham consumer goods. Tapi ya ini masih berlaku sampai sekarang juga. Jadi kalau teman-teman mau cari saham defensif, carilah yang mungkin seperti Unilever, ICBP, Emyor, dan banyak lagi saham-saham consumer goods yang bagus-bagus. Itu adalah stock picking yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini yang menarik teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ada pembelian saham Gold, Barrick Gold Corporation ya. Nah, ini adalah pembelian terbesar di 2020 karena berpengaruh sampai 0,28% ke portofolio Warren Buffett ya. Di sini adalah terbesar. Nah, Gold ini apa? Gold ini adalah Barrick Company. Ini adalah perusahaan tambang emas teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat kecerdasan Warren Buffett sekali lagi terbukti. Kenapa? Kita bisa lihat ya, sebenarnya kalau sekarang ini harga emas sudah tinggi banget ya. Jadi harga emas itu sangat inline dengan kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi volatil, lagi nggak stabil, itu harga emas akan naik terus. Dan sekarang ini sudah tinggi banget. Dan Warren Buffett nggak mau ambil resiko membeli aset yang sudah mahal ya. Jadi dia lebih memilih membeli perusahaan emas dibandingkan emas fisiknya. Karena kalau harga emas naik, dia pun tetap dapat cuan. Itu adalah kerennya ya, menurut saya cerdasnya di situ. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia sekarang, ini saya punya data ya. Di metal dan mineral mining subsektor itu ada beberapa saham ya yang berkaitan dengan emas. Mungkin ada yang sudah kita kenal itu seperti Antam, kemudian ada MDKA. Nah, teman-teman mungkin bisa pilih di antara mereka yang terbaik yang mana, tergantung teman-teman perhitungannya seperti apa. Nah, tapi kalau saya lebih memilih saham ini, United Tractor ya. Nah, saya perlu tekankan terlebih dahulu ya, saya punya sahamnya.
Nah, saya di sini bukan maksud pom-pom, tapi saya ingin cuma nge-share kenapa saya milih saham United Tractor waktu kemarin ya lagi bearish itu ya. Saya belinya kenapa kok United Tractor. Nah, alasannya seperti ini teman-teman ya. United Tractor ini kita kenal sebagai perusahaan batubara dan alat berat. Tapi beberapa kuartal ini itu United Tractor itu sudah melakukan diversifikasi ketika batubara sedang suram. Nah, itu menurut saya adalah kecerdasan manajemen. Jadi kita bisa lihat di sini dari total 16 triliun uang yang dihasilkan dari penjualan barang, 4 triliunnya itu berasal dari penambangan emas ya, atau sekitar kontribusinya 25%, dan itu kalau dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu itu naik sekitar 15%-an. Ini ya, jadi dari 3,6 naik ke 4,039. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal satunya, ini yang kuartal satunya ya, itu naik sekitar 2 kali lipat, teman-teman ya. 1,953 ke 4 triliunan, itu naik 2 kali lipat. Artinya apa? Artinya produktivitas dari United Tractor ini cukup baik untuk memproduksi emas itu, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan lihatkan teman-teman semua, kita tadi sudah bahas consumer goods ya, terutama ke bisnis makanan dan minuman, kemudian emas. Nah, sekarang yang ketiga teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah kinerja industri non migas di 1 semester 2020. Ini terjadi penurunan ya, tapi ada 3 industri yang masih tumbuh. Yang pertama itu adalah industri farmasi dan kimia. Ini ya, tumbuhnya masih 8,65%. Ya nggak kaget ya, kenapa? Karena krisis kali ini dipicu oleh sentimen kesehatan. Jadi industri ini masih tumbuh teman-teman. Dan yang kedua itu adalah industri logam dasar termasuk dengan emas tadi. Dan yang ketiga adalah industri makanan dan minuman, 0,22% masih tumbuh. Jadi kalau misalnya kita mau bahas strategi stock pickingnya, ya nggak kaget ya kalau kita memilih industri yang masih tumbuh seperti kesehatan, terus kemudian logam dasar dan makanan dan minuman. Itu adalah 3 yang masih tumbuh, itu adalah strateginya. Nah, kalau kita membahas tadi apa yang perlu kita pilih, mungkin sekarang kita perlu bahas apa yang kira-kira harus kita hindari. Kita balik lagi ke data dari Warren Buffett tadi. Kita bisa lihat ada beberapa saham bank yang dijual oleh Warren Buffett, seperti ya kita bisa lihat Bank of New Mellon Corp ini, terus kemudian JP Morgan Chase dijual juga dengan pengurangan proporsi sekitar 61,52%. Kemudian kita bisa lihat juga di sini nih yang cukup kaget saya, Goldman Sachs dijual 100%, semuanya dijual. Jadi saya juga sebenarnya pendapat dengan Warren Buffett ya. Jadi kalau misalnya beliau ini menjual saham bank ya wajar. Kenapa? Karena perbankan itu labanya kan berasal dari bunga ya, net interest margin, NIM. Nah, kalau misalnya suku bunga terus diturunkan untuk mendongkrak perekonomian, ya terpaksa bunganya pun akan semakin tipis. Belum lagi resiko-resiko seperti NPL, terus juga restrukturisasi bunga dan segala macam, itu menyebabkan perbankan itu mungkin akan tertekan dalam medium term ya. Jadi kalau untuk long term banget nih 10 tahun atau 20 tahun itu tetap bagus. Kenapa? Karena untuk memulai perekonomian, untuk memulai siklus yang baru lagi, tetap perbankan yang akan mengawali. Seperti itu ya, jadi nggak usah terlalu panik, cuma ya kita mulai proporsinya mulai kita atur seperti itu ya. Dan ini akan mengantarkan kita ke part berikutnya, alokasi sahamnya. Nah, kita harus ingat ya, Graham itu punya aturan 75-25 teman-teman ya. Jadi menurut dia, kita itu harusnya nggak boleh punya saham lebih dari 75% uang kita. Kenapa? Karena 25%-nya itu harus jadi cadangan, harus jadi bonds atau reksadana atau apapun itu, atau cash mungkin juga bisa. Itu untuk cadangan. Nah, sekarang kita juga harus seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya Warren Buffett itu menyarankan kalau posisi pasar lagi seperti ini itu banyaknya bonds aja. Nah, saya mungkin menyarankan 50-50 aja cukup. 50% bonds, 50% stok. Atau kalau bondsnya diganti cash juga bisa, tergantung selera sama teman-teman semua. Yang penting kita jangan terlalu agresif. Kita tetap berhati-hati. Bukan berarti saya pesimis terhadap market. Saya optimis. Justru itu saya ingin menekankan sama teman-teman semua. Nggak usah panik dan nggak usah langsung tiba-tiba jual semua sahamnya dan full cash. Nggak usah seperti itu juga, santai aja. Warren Buffett tadi juga kita lihat ya, net sell-nya juga pelan-pelan. Nggak langsung semuanya dijual seperti itu ya. Yang penting kita punya cadangan. Posisi saya sendiri itu masih 60-40, 60 stok, 40 cash. Jadi saya ingin seimbangkan lagi menjadi 50-50. Kalau sudah seimbang segitu, mau turun kayak apapun saya akan tetap tenang.
Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi strategi keduanya itu ya perhatikan proporsi kita. Mungkin bisa 50-50 ya menurut saya idealnya. Tapi kalau nggak bisa segitu, minimal punya 25%. Jaga-jaga kalau seandainya turun itu beneran terjadi. Seperti itu. Nah, untuk wisdomnya sendiri teman-teman, ini saya mungkin mau sharing sedikit ya. Saya di sini nggak mau tebar fear ya, cuma saya ingin memberikan awareness sama teman-teman semua agar lebih berhati-hati dan nggak jadi greedy teman-teman ya, nggak jadi pengen cepat kaya dari saham. Itu sebenarnya poinnya. Nah, kalau ngomong greed, kita mungkin sering dengar ya dari Warren Buffett, fear when the others greedy and greed when the others fears. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Warren Buffett ketika kemarin turun banyak tetap nggak serakah dia? Apa yang terjadi? Nah, menurut saya sebenarnya simpel teman-teman ya. Di saat seperti ini justru sebenarnya orang-orang nggak lagi pesimis. Orang-orang ini sangat optimis banget dengan market, makanya bisa naiknya cepat banget dari krisis kemarin. Nah, itu kenapa? Karena kita melihat hampir semua negara itu di backup oleh bank sentralnya, oleh pemerintahnya untuk perekonomiannya. Yang itu menurut saya seperti infus saja. Nah, itu yang menjadikan sebagian investor mungkin sangat optimis ya. Dan itu yang juga menyebabkan akhirnya Warren Buffett lebih memilih untuk fear daripada untuk greedy. Karena orang lain greedy, dia fear. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan sama teman-teman semua, apa yang saya sampaikan 2 episode terakhir ini untuk mendorong kehati-hatian ya. Jadi lebih baik ya kita mempersiapkan sesuatu tapi nggak jadi, daripada kita nggak bersiap apapun tapi ternyata yang kita khawatirkan beneran terjadi. Seperti itu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita bersiap-siap mau jadi krisis atau apapun. Ya sebenarnya sebaiknya kita memang bersiap-siap, tapi nggak usah terlalu panik juga. Kenapa? Karena yang kita omongkan ini ya, bahkan Warren Buffett pun bisa salah, apalagi saya ya. Jadi krisis ini pun ya siapa yang bilang pasti terjadi? Nggak ada yang bisa memastikan. Tapi kita lebih baik bersiap-siap. Seperti itu ya, oke. Jadi itu adalah wisdom yang ingin saya share sama teman-teman semua ya. Mungkin kalau misalnya suka dengan video ini bisa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram saya, oke. Itu aja sih, karena hidup harus seimbang. Tetap cerdas dan tetap santai.